orangnya itu iri sama dia, kirim sesuatu yaitu cetik ceroncong polo telat ke orang pinternya itu sedikit aja dia udah meninggal. Halo guys, kembali lagi bersama kita di 8 Pilar Jaya. Oke, di segmen cerita horor Nusantara. Oke, kemarin part satunya Kak Mawar menjelaskan atau menceritakan ya guys, cerita-cerita horornya dia yang dia alami selama ini. Dan ini kelanjutannya, part 2-nya. Sedikit sih kelanjutannya. Dan kita ada topik yaitu cetik Bali ya. Anjay. Ini Kak Mawar pasti ada cerita-cerita tentang cetik Bali tentunya yo, Kak Mawar ya. Gimana Kak? Oke, kita lanjutin yang part pertama dulu sih. Lebih tepatnya baru cetik Balinya. Oke, lanjut ya. Apa sih ya? Dan sampai sekarang tuh ya kita kerja kan, aku kerja kan di sini kayak beberapa bulan sih kita kan ada anak-anak kantor di sini tuh ada mengalami kejanggalan yang kayak gitu, yang gimana ya, yang orang-orang semua pada takut, panik attack ya. Kita nggak panik, kita panik, oke boleh lah kita panik, cuma kita hadapin itu dengan tenang. Kita kan hidup berdampingan nih sama makhluk yang gak kelihatan sama kita yang kelihatan di sini ya. Pastinya itu tidak bisa dipungkiri menurut kepercayaan dan agama kita ya. Jadi ya aku lebih ketabah aja sama diri sendiri kayak gitu, kayak ya udahlah, kita mau nggak mau kita harus terima. Misalnya kalaupun kita diliatin kayak gitu ya nggak apa-apa, kita terima, asalkan ada catatan ya untuk diriku sendiri, itu kita nggak dikagetin aja. Misalnya nih kalau kita dikagetin kayak gitu, pasti kita akan panik kan, itu pasti dah kayak kita jatuh atau apa nanti pastinya itu. Karena ada kejadian di rumahku itu nggak ada apa-apa, nggak maksudnya nggak ada anjing lewat, nggak ada, tiba-tiba padahal dia pelan-pelan tiba-tiba dia jatuh di depan rumahku. Karena dia kaget. Iya, karena dia kaget. Nah, aku tanya sama si pengendara motornya itu, dia tuh kayak aku ngelindas sesuatu tadi gitu, nyebrang kan, tiba-tiba ada kayak seseorang atau apa itu nyebrang gitu, karena malam kan. Malamnya sih nggak malam banget, jam 8. Jam 8. Dia padahal pelan-pelan katanya bawa motor kayak wah gitu. Kita kan itu kejadian depan rumah. Iya, depan rumah banget gitu. Depan rumah banget. Terus aku kan nanya, kan semua orang nanya nih, kenapa kan kayak gitu. Iya, padahal udah pelan-pelan dia bawa motornya, dan nggak ngebut juga, nggak ada bias, nggak ada pasir gitu, nggak ada anjing atau apa lewat, dia tiba-tiba jatuh gitu dan luka itu, Dan nggak ada apa-apa. Nah, itu dia bilang dari penglihatannya dia tuh kenapa dia tiba-tiba ngerem kayak gitu, karena ada yang lewat katanya gitu, lewat saya tiba-tiba kan panik dia kan, otomatis kita kan kayak ngerem mendadak gitu, tiba-tiba lampu lah, kayak jatuh lah, terjungkal gitu. Parah sih. Ya, jadi percaya nggak percaya kita kan hidup berdampingan kayak gitu. Jadi kita percaya adanya kita nggak ngapa-ngapain di sini, kita hidup berdampingan. Kayak lebih ketabah aja sekarang kalau ketemu hal-hal yang kayak gitu sih. Oke. Berarti kita lanjut ke cetik Bali ya guys ya. Aduh, kalau ngomongin cetik Bali agak serem sih. Ini cetik Bali itu adalah ilmu hitam di Bali, yang ada di Bali sih, namanya cetik Bali. Namanya juga cetik Bali ya. Beberapa orang ngalamin hal itu, dan Kak Mawar juga pasti ngalamin kayak gitu ya. Atau ada cerita dari tempat lain mungkin Kak Mawar? Ya kalau aku sendiri sih belum pernah ngalamin ya. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Astagfirullah. Iya, itu ceritanya ini bakal aku ceritain dari temanku gitu. Gimana tuh? Nah, temanku tuh kayak kena dikenain orang gitu. Orangnya itu iri sama dia gitu. Dia akan melakukan segala hal buat nyakitin orang itu, biar dia tujuannya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Pokoknya dengan cara dia mengirim sesuatu, yaitu cetik ceroncong polo namanya. Gimana tuh cetik ceroncong polo, kayak gimana tuh? Berwujud nggak? Dia nggak berwujud, tapi aku nggak tahu ya ditularin dari mana. Tapi kata dukunnya itu dia tuh kayak lewat makanan gitu, makanannya itu ditaruh sesuatu, aku nggak tahu itu apa. Nah si orangnya itu, temanku itu
makan gitu kan, seperti biasa kita kan makan biasa, ya itu udah makan tanpa ada rasa curiga atau apa-apa. Nah selang beberapa minggu dia langsung tiba-tiba jatuh sakit kayak gitu. Nah di sakitnya tuh dia palanya sakit banget, kepalanya sakit banget itu nggak bisa setiap kayak jam-jam tertentu, jam 12, jam 6 pokoknya sakit kepala aja, dia sakit kepala. Nah terus tuh kan kita kan tidur pakai bantal kan ya. Nah asal pakai bantal tuh sakit kepalanya, entah dari mana, kayak cendak kan mau meletak katanya kepalanya gitu. Nah setelah gitu kan orang tuanya kan panik kan lah gitu, dia nyari dukun lah, kesana kemari nyari dukun. Nah itu udah dibilang Nggak nyari dokter dulu. ke dokter juga sambilan, tapi tetap aja kayak masih gitu aja reaksinya gitu. Apa kata dokter sebelumnya tuh? Oh ini orang-orang ke dokter kan pas keadaan nggak sakit, kan keadaan nggak sakit ya ke dokter kan nggak kelihatan apa-apa. Udah di scan apa sih namanya, scan otaknya tuh nggak di cek otaknya tuh dia nggak ada apa-apa gitu, nggak kelihatan misalnya ada tumor gitu, nggak ada, memang pure nggak ada apa-apa. Nah memutuskanlah orang tuanya dia buat ke orang pintar, ya orang pintar. Habis itu dah namanya tuh kayak cetik Bali gitu. Cetik Bali Ceroncong Polo ya, yang dengan kalau alas tidur kita apa namanya pakai bantal itu udah pasti sakit banget itu. Berarti nggak boleh pakai alas. Nggak boleh. Telat sedikit aja katanya itu udah meninggal dia. Telat ke orang pinternya itu sedikit aja dia udah meninggal. Widih. Ya kata orang pinternya Terus tuh. masih sampai sekarang. Sekarang sudah hilang. Sekarang udah hilang. Udah kembali normal sih. Waktu tuh kita disuruh apa namanya temanku tuh disuruh bantalan pakai kitakan gitu, apa sih kitakan, bata ya, Bata. Iya pakai bata gitu. Tetap itu dia menjalani apa namanya perawatan atau berobatnya itu tetap dia ke orang pintarnya tuh tetap juga dia. Tapi ditauin siapa yang ini mungkin. Kurang tahu ya kalau masalah itu, mungkin dikasih tahu. Tapi kalau orang pintar di Bali itu kadang dia ngasih tahu cuma nggak langsung secara nyata gitu. Dia kayak ciri-cirinya. Iya kayak kode gitu. Mungkin dia aja yang tahu kodenya kan, karena aku dengar ceritanya itu dari temanku, bukan aku sendiri. Tapi sekarang udah enggak ya kak ya. Itu bangsat. Oke, berarti udah keras banget dia sampai mau meninggal katanya guys. Parah banget sih ilmu hitamnya yang dikirim itu. Kamu orang nggak ngalamin untungnya ya? Ya sejauh ini sih janganlah. Ya janganlah, takut lah. Aku adalah orang yang nggak tahu apa-apa gitu, nggak punya uang banyak. Jadi nggak ya semoga ya tidak. Ya. Kita lebih banyak dekatkan diri pada Tuhan aja ya guys ya, biar hal-hal negatif yang mau ngenain kita tuh mental lah ya guys ya. Itu aja sih dari aku sama Kak Mawar. Saran aku, kalau iri hati jangan sampai ngirim lah ya. Iya kalau iri hati cukup iri aja ya. Cukup kita tunjukkan dari apa namanya tunjukkan diri kita bahwa lebih bisa dari dia gitu. Iya, gitu. Dia beli iPhone 15 Pro Max, kamu harus beli iPhone 16 Pro Max gitu. Guys, usaha. Kalau kalian kerasa aduh aku pengen, tapi usaha guys, jangan iri hati guys. Iri hati itu tidak baik guys. Nah sampai ngirim gitu nanti ada karmanya di sana ya guys ya. Oke, aku sama Kak Mawar segitu aja, jangan lupa di like juga. Oke guys, sampai segitu aja cerita kita tentang ceritakan cetik di Bali, cetik Ceroncong Polo yang dialami oleh temannya Kak Mawar. Saya Gusti dan Kak Mawar pamit undur diri dan sampai jumpa. bye bye.